mahasiswa STI Surakarta. Di sini saya Dianing, perwakilan dari bagian keuangan, ingin menjelaskan tentang tata cara pembayaran biaya perkuliahan menggunakan metode yang baru. Jadi di sini kita akan melakukan pembayaran menggunakan sistem host to host yang bekerja sama dengan Bank Jateng, di mana metode pembayaran ini akan diberlakukan untuk membayar tagihan di semester genap 2020-2021 hingga semester kedepannya. Jadi ini catatan penting untuk mahasiswa yang masih memiliki tanggungan di semester sebelumnya, itu pembayarannya nanti masih menggunakan cara yang lama, yaitu mahasiswa datang mandiri ke bagian keuangan, terus melakukan pengajuan kode, setelah itu baru kita buatkan kode bayar. Nah, untuk metode yang baru ini, pastikan teman-teman sebelum membayar tagihan itu mengecek dulu di akun Siakat teman-teman masing-masing. Nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, setelah teman-teman login, nanti di menu akan ada menu pembayaran new. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, misal namanya mahasiswanya Alam Ansori, kemudian rincian pembayarannya untuk bayar registrasi, kemudian ada kode bayarnya, dan ada besaran tagihannya. Balik lagi ke sini. Terus bagaimana sih cara bayarnya? Nanti karena kita bekerja sama dengan Bank Jateng, teman-teman bisa datang langsung ke Bank Jateng cabang terdekat. Kemudian teman-teman nanti mengisi slip setoran biaya pendidikan. Contoh slipnya seperti ini. Nah, bagian yang saya kasih tanda merah ini adalah bagian-bagian penting yang harus teman-teman isi. Yang pertama yaitu ada nama sekolah atau perguruan tinggi, nanti diisikan STIE Surakarta. Kemudian untuk nomor rekening bisa diabaikan. Selanjutnya di bagian nama itu ditulis nama lengkap, alamat juga diisi, kemudian jurusannya juga diisi, manajemen atau akuntansi. Kemudian untuk nomor induk nanti diisikan NIM-nya, nomor induk mahasiswanya. Semesternya nanti juga diisi dan tahun ajarnya juga diisi. Nah, langsung ke bagian jenis pembayaran. Di sini hal yang perlu teman-teman perhatikan yaitu kodenya. Kodenya di sini nanti menyesuaikan dengan kode yang tertera di Siakat. Misalkan teman-teman mau membayar registrasi, maka kodenya 2002, terus keterangannya di sini ditulis registrasi semester 2 dan jumlahnya juga menyesuaikan dengan jumlah yang ada di Siakat. Kemudian berbeda dengan pembayaran yang lama dengan Bank Mandiri kemarin, di sini teman-teman dengan satu slip setoran saja bisa digunakan untuk membayarkan beberapa tagihan. Misal nanti teman-teman setelah membayar registrasi ingin membayar SPP Februari sekalian, nanti bisa ditulis di bawah sini. Di bawah sini nanti kodenya juga menyesuaikan di Siakat, kemudian rinciannya juga harus dituliskan dan nominalnya juga harus benar sesuai dengan yang ada di Siakat. Kemudian nanti ditotal dan langsung ditandatangani dan diserahkan ke teller. Kemudian pembayaran metode baru ini juga bisa dibayarkan melalui transfer ATM Bank Jateng. Di sini syaratnya mahasiswa harus memiliki rekening dan memegang ATM Bank Jateng, serta di rekening tabungan harus ada saldonya juga. Nah, caranya teman-teman bisa masuk dulu ke akunnya, kemudian nanti di menu utama teman-teman bisa pilih menu pembayaran. Selanjutnya teman-teman akan dibawa ke menu transaksi pembayaran. Nanti teman-teman bisa pilih yang universitas. Diklik yang universitas. Nanti di sini ada permintaan untuk mengisikan nomor induk edukasi atau nomor tes. Nanti teman-teman isinya yang nomor induk edukasi, diisikan angka NIM-nya. Nah, setelah itu teman-teman akan dibawa ke halaman untuk menginput
3 digit ID universitas. Di sini yang perlu teman-teman catat yaitu kode STIE Surakarta, itu kodenya 068. Atau misal teman-teman nanti lupa, teman-teman bisa cek di daftar ID universitas. Di sini akan ada nomor ID dari universitas-universitas yang bekerja sama dengan Bank Jateng ya tentunya. Kemudian setelah memasukkan itu, nanti mahasiswa diminta untuk mengisi nomor induk mahasiswanya. Nomor induk mahasiswanya ini harus dituliskan dengan benar. Misalnya teman-teman ada angka yang salah, itu bisa memilih menekan koreksi ini, pilih yang koreksi. Setelah itu di sini teman-teman harus memilih yang bagian rekening tabungan. Ini ada pilihan rekening giro dan tabungan, nanti teman-teman pilihnya rekening tabungan. Nah, setelah itu akan muncul rincian tagihan yang harus dibayarkan. Misal namanya Muhammad Bayu, nanti di sini akan ada rincian pembayaran yang perlu dibayarkan serta nominalnya. Terus di sini teman-teman bisa milih bayar tagihan nomor 1. Jadi ini bayarnya harus urut ya, yang harus diperhatikan harus urut. Misal teman-teman punya saldo 700, terus pengen bayar tagihan yang nomor 3 dulu, itu nggak bisa. Harus urut berdasarkan prioritas 1, 2, 3 ini. Nah, atau jika teman-teman berniat ingin membayar semua tagihan, maka bisa memilih yang bayar semua tagihan. Nanti apabila pembayaran sukses dilakukan, akan tercetak resi pembayaran seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat keterangan pembayaran apa saja yang berhasil dilakukan. Misal ini ada 3 transaksi yang berhasil dilakukan, jumlahnya sekian, dan di sini nanti akan ada keterangan apabila transaksi tersebut sukses dilakukan. Nah, apabila nanti dalam pembayarannya itu tertolak atau misalnya saldonya tidak tercukupi, di sini juga akan ada keterangan bahwa transaksi tadi tidak bisa dikonfirmasi. Nah, selanjutnya pembayaran metode yang baru ini bisa dibayarkan melalui ATM bersama. Sebelumnya kan teman-teman banyak yang bertanya apakah pembayaran itu bisa dilakukan lewat bank lain. Nah, untuk yang semester ini teman-teman bisa membayarkannya menggunakan ATM yang teman-teman miliki. Caranya teman-teman masuk dulu ke akun, kemudian nanti di menu utama teman-teman pilih yang pemindah bukuan ke bank lain ini. Nah, mungkin di sini caranya agak sedikit panjang, di mana teman-teman diminta untuk memasukkan beberapa kode. Salah satunya ada kode Bank Jateng, kemudian kode host to host edukasi, kemudian baru setelah itu menginput kode STIE Surakarta, baru setelahnya itu mengisi angka NIM-nya, nomor NIM-nya. Nih, seperti contoh di bawah ini, saya berikan contoh misal ingin membayar tagihan untuk mahasiswa yang memiliki NIM 19110001. Ini cara pengisiannya, dimasukkan dulu kode Bank Jatengnya 113, kemudian kode host to host edukasi 44, kemudian dilanjutkan dengan kode STIE Surakarta 068, dan baru sisanya adalah NIM-nya. Jadi di sini harus dijadikan perhatian bagi mahasiswa yang ingin mentransfer dari bank lain, harus hafal kodenya. Nah, setelah itu tekan benar, dan di sini mahasiswa diminta untuk memasukkan nominal yang akan dibayarkan. Nah, nominal ini harus sesuai dengan nominal tagihan yang ada di si akad. Misal bayar registrasi ya, tagihannya sebesar Rp300.000, berarti saldo di sini yang harus dituliskan harus 300. Nah, apabila ada kasus nih, misal teman-teman punyanya cuma uang 200.000 dan ingin bayar registrasi,
niatnya pengen bayar nyicil, tapi itu nggak bisa, nanti akan tertolak dengan sistem. Jadi teman-teman harus membayar sesuai dengan nominal yang ada di tagihan DC akad. Setelah itu teman-teman pilih yang rekening tabungan dan akan dibawa ke halaman di mana akan menunjukkan informasi nama, kemudian nomor rekening ini nanti disesuaikan dengan nama mahasiswanya. Apabila betul, berarti nanti langsung bisa diproses. Dan lagi di bagian jumlah ini juga harus sama dengan tagihan yang ada di si akad. Apabila tagihannya nanti sukses, teman-teman akan mendapatkan resi pembayaran dan di bawahnya akan ada konfirmasi apabila transaksi tersebut sukses dilakukan. Selanjutnya pembayaran ini, metode ini juga bisa dilakukan melalui teller bank lain. Sama seperti jika teman-teman ingin melakukan setoran atau transfer ke bank lain, teman-teman bisa menggunakan slip setoran. Nah, untuk nomor rekening tujuannya nanti diisi dengan format yang sama seperti transfer menggunakan ATM bersama tadi, yaitu masukkan kode 113 sebagai kode bank Jateng, kemudian 44 sebagai kode host to host, dan selanjutnya 068 sebagai kode STIE Surakarta. Baru di belakangnya itu dituliskan NIM-nya. Dan nominalnya juga harus sesuai dengan tagihan yang ada di si akad. Gitu. Terus setelah bayar, nanti mahasiswa wajib menyimpan bukti bayarnya. Meskipun mahasiswa tidak wajib menyerahkan ke bagian keuangan, tapi mahasiswa wajib menyimpan slip pembayarannya sampai nanti menjelang lulus, karena ditakutkan nanti akan terjadi trouble system. Jadi bukti pembayaran nanti bisa kita jadikan cross check antara kampus dengan mahasiswa gitu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila teman-teman masih kurang paham, bisa menghubungi kontak person dari bagian keuangan atau bisa datang langsung ke bagian keuangan. Nanti kita akan memberikan arahan tentang bagaimana cara pembayarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.